Kejaksaan Agung belum mau berkomentar lebih lanjut apakah akan mengenakan pasal maksimal pada kasus Asabri seperti yang mereka lakukan di kasus Jiwasraya. Saat itu, para terdakwa Jiwasraya dikenakan tuntutan maksimal yaitu seumur hidup 20 tahun dan 18 tahun. Ini masih tahap penyidikan. Jawab Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Leonard Ebenezer Simanjuntak kepada Kontan Selasa 2 Februari. Pada Senin 1 Februari malam, Kejaksaan telah menetapkan 8 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi di Asabri. Mereka adalah mantan Dirut Asabri 2011 hingga 2012, Purnawirawan Maijen Adam Rahmat Damiri, mantan Dirut Asabri 2016 hingga 2020, Purnawirawan Letjen Sony Wijaya, dan Direktur PT Terada Alam Minera, Heru Hidayat. Selain itu, ada juga Kepala Divisi Investasi Asabri 2012 hingga 2017, Ilham W. Siregar, mantan Direktur Asabri 2013 hingga 2019, Hari Setiono, mantan Direktur Keuangan Asabri 2008 hingga 2014, Bakhtiar Effendi, Direktur Hansen International Beni Cokro, dan Dirut Prima Jaringan, Lukman Purnomo Sidi. Walaupun sudah ditetapkan sebagai tersangka, mereka membantah terlibat dalam kasus dugaan korupsi di Asabri. Salah satunya Sony Wijaya mengaku selama menjabat sebagai Direktur Utama sejak 2016 hingga 2020 justru berupaya memperbaiki kinerja perusahaan. Justru Bapak masuk ke Asabri sebagai penyapu bersih tempat ini. Terbukti selama berbulan-bulan ia mencoba mengembalikan nama baik Asabri serta memulihkan kerugian negara. Terang kuasa hukum Sony, Ferry Juan. Tak berbeda jauh, Heru Hidayat juga membantah keterlibatannya dalam kasus ini. Dengan penetapannya sebagai tersangka, Heru akan mengikuti proses pemeriksaan. Tapi ya, itu klien kami belum pernah diperiksa sebagai tersangka. Terang kuasa hukum Heru, Kresna Hutauruk. Kresna juga mempermasalahkan tindakan kejaksaan karena masih mencari aset Heru untuk menutupi kerugian negara. Padahal aset itu seluruhnya sudah disita oleh penyidik untuk mengganti kerugian negara akibat kasus Jiwasraya. Seperti diketahui, penyidikan ini dilakukan kejaksaan atas dugaan korupsi dalam pengelolaan investasi saham dan reksadana Asabri dari tahun 2012 hingga 2019. Akibatnya, menurut kejaksaan, negara dirugikan 23,73 triliun rupiah sebagaimana data BPK. Pada periode itu, manajemen Asabri melakukan kesepakatan dengan pihak luar yang bukan merupakan konsultan investasi maupun manajer investasi seperti Heru Hidayat, Beni Cokro, dan Lukman Purnomo Sidi. Modusnya dengan membeli atau menukar saham dalam portofolio Asabri dengan saham-saham milik ketiga orang tersebut. Harga saham-saham tersebut dimanipulasi sehingga naik tinggi dan portofolio Asabri terlihat seolah-olah baik. Padahal, transaksi-transaksi yang dilakukan hanya transaksi semu. Akibatnya, Asabri rugi karena saham-saham tersebut dijual dengan harga di bawah perolehan. BPK mencatat, kerugian negara akibat kasus ini menyentuh 23,73 triliun rupiah.